Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani dengan NIM B1A1201158. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat relevan dalam konteks ekonomi global, yaitu kebijakan Bank Sentral dalam menghadapi resesi global, dan melihat beberapa studi kasus yang relevan. Sebagai masalah yang signifikan, resesi global dapat berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi peran utama Bank Sentral dalam menghadapi resesi global dan berbagai kebijakan yang mereka terapkan untuk merespon tantangan ini. Pertama-tama, mari kita memahami apa itu resesi global. Resesi global adalah kondisi ketika ekonomi dunia mengalami pertumbuhan negatif secara bersamaan. Hal ini terjadi karena adanya penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi, melibatkan penurunan produksi, tingkat konsumsi, investasi, dan tingkat pengangguran yang meningkat. Penyebab resesi global bisa berasal dari berbagai faktor seperti krisis keuangan, naiknya harga minyak dunia, perang, atau pandemi seperti yang kita alami saat ini. Dampak resesi global sangat luas dan kompleks, meliputi seluruh sektor ekonomi, masyarakat, dan negara-negara di seluruh dunia. Sebelum kita beralih ke langkah-langkah kebijakan Bank Sentral dalam menghadapi resesi global, mari kita pahami peran utama Bank Sentral dalam perekonomian suatu negara. Bank Sentral adalah lembaga independen yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan menjaga stabilitas nilai mata uang negara. Fungsi utama Bank Sentral meliputi pengaturan suku bunga, pengendalian peredaran uang, pengawasan perbankan, dan menjaga stabilitas harga dengan menjaga inflasi pada tingkat yang dapat diterima. Tugas Bank Sentral adalah mengatasi fluktuasi ekonomi dan krisis keuangan agar tetap pada jalur yang sehat dan berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan resesi global, Bank Sentral memiliki beberapa langkah kebijakan yang dapat diambil untuk mempengaruhi kondisi ekonomi dan merangsang pertumbuhan. Yang pertama, penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga merupakan langkah kebijakan moneter yang paling umum dilakukan oleh Bank Sentral. Tujuannya adalah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan mendorong lebih banyak pinjaman dan investasi oleh masyarakat dan perusahaan. Ketika bank sentral menurunkan suku bunga acuan, suku bunga pada pinjaman bank juga cenderung menurun. Hal ini mendorong konsumen untuk lebih cenderung meminjam uang untuk membiayai pembelian rumah, kendaraan, atau barang lainnya. Selain itu, perusahaan dapat memanfaatkan suku bunga yang lebih rendah untuk melakukan ekspansi bisnis, investasi, atau pengembangan proyek baru. Yang kedua, ada pelonggaran kuantitatif. Pelonggaran kuantitatif adalah kebijakan di mana bank sentral membeli obligasi atau aset lainnya dari pasar terbuka untuk meningkatkan likuiditas dan menurunkan suku bunga jangka panjang. Tujuannya adalah untuk menciptakan stimulus ekonomi lebih lanjut ketika suku bunga sudah mendekati 0% dan kebijakan moneter tradisional mulai mencapai batasnya. Dengan membeli obligasi pemerintah atau obligasi perusahaan, bank sentral meningkatkan harga obligasi tersebut dan menurunkan tingkat suku bunga. Dengan demikian, konsumen dan perusahaan diharapkan akan menghabiskan lebih banyak dan berinvestasi lebih banyak karena suku pinjaman menjadi lebih murah. Yang ketiga, intervensi valuta asing. Selama resesi global, fluktuasi nilai tukar mata uang bisa menjadi sumber ketidakstabilan ekonomi. Ketika nilai tukar mata uang mengalami fluktuasi yang berlebihan atau tidak wajar, dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam perdagangan internasional dan berdampak pada ekspor dan impor. Bank sentral dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing dengan membeli atau menjual mata uang untuk menjaga stabilitas dan mencegah perubahan ekstrem dalam nilai tukar. Intervensi ini bertujuan untuk mengurangi gejolak pasar dan memberikan stabilitas bagi sektor ekonomi yang sangat tergantung pada perdagangan internasional. Yang keempat, ada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah kebijakan di mana bank sentral dapat membeli atau menjual surat utang pemerintah untuk mempengaruhi suku bunga jangka pendek. Dengan membeli obligasi pemerintah, bank sentral meningkatkan permintaan terhadap obligasi tersebut yang pada gilirannya menurunkan suku bunga jangka pendek. Hal tersebut dapat mendorong investasi dan pinjaman karena suku bunga yang lebih rendah akan mengurangi biaya pinjaman bagi konsumen dan perusahaan. Yang kelima, ada penyesuaian cadangan wajib bank.
Bank sentral juga dapat menurunkan persyaratan cadangan yang harus dipatuhi oleh bank-bank komersial untuk meningkatkan likuiditas mereka. Cadangan wajib adalah persentase dana yang harus dijaga oleh bank sebagai bagian dari likuiditasnya yang ditentukan oleh kebijakan bank sentral. Dengan mengurangi persyaratan cadangan, bank sentral memberikan lebih banyak ruang bagi bank-bank untuk memberikan pinjaman kepada pelanggan mereka. Lebih banyak ketersediaan pinjaman di pasar dapat mendorong investasi dan konsumsi oleh masyarakat dan perusahaan yang pada akhirnya dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Selain langkah-langkah tadi, Bank Sentral juga menerapkan kebijakan makroprudensial. Kebijakan ini bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan risiko sistemik yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan secara keseluruhan. Contoh kebijakan makroprudensial adalah menetapkan batasan kredit tertentu kepada sektor-sektor tertentu atau meningkatkan cadangan modal bagi bank-bank untuk menghadapi situasi resesi yang sulit. Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana bank sentral bertindak selama resesi global, kita bisa merujuk pada resesi global yang pernah terjadi pada tahun 2008. Resesi ini disebabkan oleh krisis keuangan yang berakar dari sektor perumahan di Amerika Serikat dan menyebar ke seluruh dunia. Pada saat itu, bank-bank sentral utama di seluruh dunia mengambil langkah-langkah besar untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi. Misalnya, Federal Reserve Amerika Serikat melakukan pemotongan suku bunga hingga mendekati nol dan meluncurkan program pelonggaran kuantitatif dalam jumlah besar. Kemudian ada kebijakan bantuan likuiditas. Bank sentral menyediakan bantuan likuiditas kepada bank-bank komersial yang menghadapi kesulitan keuangan. Selanjutnya ada intervensi pasar valuta asing. Bank Indonesia dapat melakukan intervensi pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari studi kasus tersebut, ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik tentang kebijakan moneter dan kebijakan bank sentral selama resesi global, yaitu yang pertama, koordinasi internasional. Penting bagi negara-negara untuk berkoordinasi dan saling mendukung karena tindakan terkoordinasi dapat menghasilkan dampak yang lebih besar dalam memulihkan ekonomi global. Yang kedua, kebijakan yang cepat dan agresif. Resesi global seringkali membutuhkan tindakan kebijakan yang cepat dan agresif. Penurunan suku bunga yang signifikan dan langkah-langkah pelonggaran kuantitatif dapat membantu memulihkan kepercayaan pasar dan mendorong aktivitas ekonomi. Yang ketiga ada evaluasi risiko dan stabilitas keuangan. Bank sentral harus tetap memperhatikan risiko dan stabilitas keuangan saat menerapkan kebijakan moneter. Langkah-langkah yang diambil harus seimbang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas sistem keuangan. Bank sentral dihadapkan pada beberapa tantangan yang krusial. Karena dalam menghadapi resesi global bukanlah tantangan yang mudah. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu yang pertama, mereka harus mengelola inflasi dan deflasi dengan hati-hati agar ekonomi tetap seimbang. Inflasi yang terlalu tinggi atau deflasi yang terlalu rendah dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Yang kedua, bank sentral harus menghadapi tingkat ketidakpastian yang tinggi selama periode resesi global. Ini mempengaruhi keputusan ekonomi secara keseluruhan termasuk investasi dan konsumsi. Selain tantangan domestik, kerjasama internasional juga sangat penting. Bank sentral dari negara-negara berbeda perlu bekerja sama dan berkoordinasi dalam menghadapi resesi global. Pertukaran informasi dan langkah-langkah bersama menjadi kunci untuk mengatasi resesi secara efektif dan mencegah perluasan krisis ke negara-negara lain. Terakhir, mari kita lihat strategi jangka panjang yang perlu dipertimbangkan oleh bank sentral untuk menghadapi resesi global. Salah satu strategi adalah dengan mendorong diversifikasi ekonomi. Negara-negara harus berupaya untuk memiliki ekonomi yang beragam dan tidak terlalu tergantung pada satu sektor atau sumber pendapatan tertentu. Diversifikasi ekonomi dapat membantu negara menjadi lebih tangguh dan dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi global. Kesimpulannya, bank sentral memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi resesi global. Melalui berbagai kebijakan yang telah disebutkan, bank sentral berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi dampak negatif resesi pada masyarakat. Tantangan resesi global memerlukan kerjasama dan koordinasi yang erat antara bank sentral di seluruh dunia.
Dengan strategi jangka panjang yang bijaksana, kita dapat mempersiapkan diri lebih baik untuk menghadapi resesi global di masa depan. Itulah yang sempat saya presentasikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.